bulan ya, 6 bulan saya ada di kos-kosan dan itu ukurannya 160 tempat tidurnya, kita tempatin berempat sama anak-anak. Jadi satu kamar tuh kita tempatin berempat. Tapi alhamdulillah namanya kan ya happy aja kalau sama suami sama anak tuh kan seneng ya gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah pindah gitu. Jadi selama 6 bulan. Jadi yang saya keluarkan pertama itu baju dinas suami. Jadi besok harus mulai kantor ya. Saya bongkar tuh satu koper. Jadi saya gantungnya saya hanger gitu. Habis itu langsung bisa nggak yang agak luas sedikit tempatnya. Akhirnya dipindah. Alhamdulillah dapat kos-kosan yang agak lebih luas sedikit gitu kan. Ada ruang tamunya juga gitu. Tapi kenikmatannya sebagai seorang istri itu di situ gitu. Bahwa suka duka kita harus bersama-sama. Karena saya tuh prinsipnya gini, kalau kita sudah menikah, kita itu harus benar-benar mengabdi sama suami, melayani dan dampingi suami gitu loh. Kenapa? Karena suami saya pun memberikan izin untuk saya bisa berkarya, itu memberikan izin beliaunya. Makanya saya bisa nyanyi di sana, di sini, bisa show off air itu karena izin dari beliau. Tapi saya pun harus tahu diri gitu loh, bahwa seorang istri itu diizinkan untuk berkarya, tapi jangan lupakan kodratnya sebagai istri dan sebagai seorang ibu gitu. Dan itu ya saya jalani gitu. Lagi pingin mau keluarin single juga saya. Mungkin secepatnya, mungkin agak sedikit berbeda, mungkin agak dikasih host gitu. Jadi insya Allah ciptaan saya sendiri, tapi nanti musiknya tuh agak sedikit nge-host gitu, kasih host musik. Aku yang bikin kesel sama suamiku itu adalah jadi gini, kalau anak-anak bersama saya satu hari itu bisa video call 10 kali. Kalau anak-anak sama saya ya, misalnya posisi anak-anak saya bawa ke Jakarta, itu bisa video call saya 10 kali. Tapi saat saya sendiri di rumah, itu nggak di video call. Jadi merasa istriku ada di rumah kok, nggak apa-apa, fine-fine aja gitu. Jadi saya yang video call, ayang mana anak-anak gitu, lucu. Iya, memang nggak romantis mbak. Nggak romantis, tapi tanggung jawab, alhamdulillah. Saya kehilangan 2 AC itu aja sih, nggak lebih dari itu. Mungkin malingnya nggak sempat masuk rumah juga kan gitu. Nah ketahuan lah pada tetangga. Terus yang tetangga dempet saya itu, rumah saya itu yang dia tahu. Diteriakin, kamu mau ngapain kata gitu kan. Terus malingnya bilang nggak ngapa-ngapain kata gitu kan. Ya udah ketangkep gitu kan. Namanya orang berbuat jahat ya. Mungkin dia di tempat lain nggak ketahuan, nah ketahuan di tempat saya, ya kan pasti orang ada apesnya ya gitu kan. Jadi makanya aku bilang kalau masih kecil lagi anaknya, masih anak-anak gitu kan. Aku cuma bilang pesan nama dia, kamu jangan, ini kan tindak kejahatan gitu loh. Kamu tuh udah pengerusakan udah ada pasalnya, terus kamu nyuri bayaran juga ada pasalnya, terus kamu tuh nggak kasihan orang tua. Gitu, orang tua tuh nyekolin kamu, besarin kamu supaya kamu tidak menjadi ya kayak pencuri, kayak maling gitu. Kamu jadi orang yang benar. Nah kenapa kamu melakukan itu gitu? Karena katanya dia cuman ini, dia diajak temennya, terus dia bilang katanya udah 3 kali, baru 3 kali jawabnya. Ini baru 3 kali saya Bu, dia jawab gitu kan. Saya tanya kan gitu. Jadi ya kejadiannya seperti itu. Cuman kan memang kita harus konsekuensinya ya, kalau seseorang mencuri ya ya kan ada tahanan kan nanti kan gitu kan, pasti ditahan kan gitu, karena sesuai dengan perbuatannya. Kalau kita ngelepasin semua maling kan jadinya kan ya banyak orang yang maling rumah orang ya kan. Nah kita harus kasih efek jerah gitu loh. Jadi jangan sesuatu yang kecil tuh Allah cuman maling 2 AC, jangan mikir hal kecil, karena sesuatu itu dimulai dari yang kecil. Dia ada kesempatan ini rumah kosong, nanti kalau misalnya seandainya mungkin ada motor pun mungkin ya hilang juga. Katanya hari Sabtu malam Minggu jadi saat libur gitu kan, saya tuh ketawa gitu. Terus kamu kok bisa ya gitu loh, aku tuh agak kesel juga gitu kan. Cuman aku bilang, kamu buat apa nyuri gitu kan kamu udah kerja gitu. Katanya buat beli obat supaya semangat kerjanya gitu kan. Nah kan saya nggak tahu nih ya obat apa yang dibeli kan, karena kan ya obat kan banyak macam-macam kan ya, obat sakit kepala, obat yang untuk apa tuh batuk, flu kan banyak gitu kan. Ya seperti itu penjelasan dari dia. Cuman sih aku sih ngelihatnya kasihan juga, tapi kan dia ini anak harus kasih efek jerah gitu loh. Terus dia di dalam penjara, terus aku masuk di situ kan, terus ya aku tanya kenapa kamu mencuri gitu kan. Seperti itulah. Terus aku juga kasih edukasi dia, kamu dengan kamu mencuri begini, kamu tuh gak kasihan sama orang tua gitu kan. Ya kan, orang tua kamu masih utuh loh ya, bapak, ibu masih ada. Jadi setidaknya kalau kamu tidak bisa
eh, memberikan apa ya, maksudnya istilahnya itu kayak orang kerja ngasih upahnya buat orang tuanya. Kalau kamu belum bisa ngasih itu, setidaknya kamu itu bisa membahagiakan dengan cara lain. Nah, dengan kamu berbuat seperti ini bikin jantungnya emak bapak kamu tuh copot gitu kan. Karena kan pasti kaget kan orang tua kan. Proses hukumnya masih berjalan. Kalau saya sama suami saya itu kita serahkan pada pihak yang berwajib gitu kan, diproses. Karena kan ini kan di daerah saya di Cipocok, jadi saya lapor waktu itu di Polsek Cipocok itu. Iya, kalau saya jujur saya nggak pro dengan kejahatan. Ibarat kata nih ART saya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya, belum pernah terjadi sih ART saya atau keluarga saya yang maling tuh nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah, jangan sampai. Kalau tuh ada itu pasti saya juga melaporkan, karena untuk ngasih efek jerah, karena kejahatan tuh saya tidak akan pandang bulu gitu loh. Karena orang yang berbuat jahat pun nggak pandang bulu, ini rumah siapa, betul nggak? Jadi ini rumah siapa, orang nggak peduli, dia mau sasak gitu kan, ya kan? Gitu, seperti itu. Jadi kita juga harus hati-hati dan waspada gitu kan. Cuman memang aku nggak pasang CCTV karena memang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.